Aku berdiri tegak di depan pintu rumah mewah keluarga di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tangan Rani gemetar erat di genggamanku. Ayah, ibu, aku punya istri. Dan dia adalah Rani, kataku dengan suara yang tidak goyah meski dada berdegup kencang. Ayahku, Pak Hadi Wijaya, pemilik Wijaya Group yang menguasai puluhan proyek properti di seluruh Indonesia, langsung berdiri dengan wajah memerah. Kamu gila, Aisyah. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali, bentaknya sambil menunjuk keluar. Ibu hanya menangis diam, tapi tidak berani membelah. Dalam hitungan menit, 2 koper kami sudah tergeletak di trotoar, dan pintu besar itu tertutup rapat. Malam itu, hujan deras membasahi Jakarta, seolah ikut menangisi keputusan kami. Kami naik taksi menuju apartemen kecil di Tebet yang selama ini kami sewa diam-diam. Rani memelukku erat di kursi belakang. Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita punya satu sama lain, bisiknya. Tapi aku tahu, ini baru awal dari segalanya yang akan hancur. Kami bertemu 5 tahun lalu di Universitas Indonesia, saat kuliah jurusan manajemen bisnis. Aku, Aisyah Wijaya, putri tunggal konglomerat properti. Rani, anak seorang gurus dari Surabaya, masuk lewat beasiswa. Kami berdua ambisius, pintar, dan selalu bersaing di kelas. Suatu malam setelah presentasi kelompok, kami minum kopi di warung kecil dekat kampus. Obrolan berlanjut hingga larut, dan tanpa sadar, tangan kami saling menyentuh. Itu awal dari rahasia yang kami jaga mati-matian. Indonesia bukan tempat mudah bagi 2 perempuan seperti kami. Keluargaku konservatif, Wijaya Group bergantung pada citra keluarga ideal. Kami bekerja di perusahaan ayahku setelah lulus, aku sebagai manajer proyek, Rani sebagai analis keuangan. Setiap hari kami bertemu di kantor, tersenyum sopan di depan orang lain, tapi malam hari di apartemen kecil itu, kami hanya milik satu sama lain. Cinta kami tumbuh kuat, tapi juga membuat kami lelah menyembunyikan. Aku ingin bebas. Rani ragu, tapi akhirnya setuju. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, kataku padanya malam sebelum pengakuan itu. Keesokan paginya setelah diusir, kami duduk di lantai apartemen yang kosong. Tabungan kami hanya cukup untuk 3 bulan. Telepon dari teman-teman kantor mulai berdatangan, tapi semuanya berakhir dengan jemaah. Aisyah, saya tidak bisa bantu. Ayahku punya pengaruh besar. Tidak ada yang berani melawan Wijaya Group. Rani memegang tanganku. Kita mulai dari nol. Kita buat perusahaan sendiri. Aku mengangguk, meski hatiku hancur. Malam itu kami menulis rencana bisnis di kertas bekas. Kami akan fokus pada properti hijau, sesuatu yang ayahku anggap terlalu berisiko. Kami datar baru dengan modal pinjaman kecil dari teman kuliah Rani. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Aku menjual perhiasan peninggalan nenek, Rani mengajar les priat malam hari. Kami tidur hanya 4 jam sehari, tapi setiap pelukan di antara pekerjaan membuat kami bertahan. 6 bulan kemudian, proyek pertama kami, sebuah apartemen kecil di Bekasi, berhasil terjual habis. Uang masuk, tapi itu baru awal. Aku mulai merasakan ambisi lama bangkit. Aku ingin bukti pada ayahku bahwa aku bisa lebih baik darinya. Rani melihat kilat di mataku. Jangan sampai cinta kita kalah dengan dendam, Aisyah, katanya pelan.
Aku tersenyum, tapi dalam hati aku tahu pilihan sulit baru saja dimulai. Tahun pertama setelah diusir terasa seperti perang. Wijaya Group menyebarkan kabar bahwa aku tidak layak mewarisi apapun. Tender proyek yang kami incar selalu kalah karena tekanan dari ayahku. Tapi kami tidak menyerah. Rani punya otak analisis yang tajam, aku punya jaringan dari masa kuliah. Kami mulai mendekati investor kecil, developer muda yang bosan dengan cara lama Wijaya Group. Proyek kedua kami, kawasan hunian ramah lingkungan di Depok, mendapat pinjaman bank setelah presentasi panjang 3 jam. Saat penandatanganan kontrak, Rani memelukku diam-diam di belakang gedung. Kita menang langkah pertama, bisiknya. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Aku harus berbohong pada investor tentang status pernikahan kami. Saya single, kataku sambil tersenyum profesional. Rani mengerti, tapi matanya sedih. Tahun kedua perusahaan kami, baru Grand Development, mulai dikenal. Kami menang tender pemerintah untuk proyek solar panel di perumahan subsidi. Omset naik 2 kali lipat. Kami pindah ke kantor kecil di Sudirman, rekrut 5 karyawan. Di rumah kami masih tidur di kasur lipat, tapi kami bahagia. Suatu malam setelah rapat larut, Rani bertanya, apakah kamu pernah menyesal keluar dari rumah? Aku menggeleng. Tidak. Tapi aku ingin ayahku melihat kita sukses. Ambisi itu mulai menggerogoti. Aku mulai menghadiri acara bisnis sendirian, meninggalkan Rani di belakang karena citra perusahaan harus bersih. Rani tidak protes, tapi aku tahu itu menyakitinya. Kami bertengkar kecil pertama kali saat itu. Kamu bilang kita tim, tapi kamu pergi sendiri, katanya. Aku memeluknya, minta maaf, tapi dalam hati aku tahu, untuk naik lebih tinggi, aku harus mengorbankan sedikit lagi. Tahun ketiga, kami dapat proyek besar pertama, pembangunan mal di Tangerang. Nilainya ratusan miliar. Untuk menang, aku harus bertemu dengan mantan rekan ayahku, Pak Budi, yang dulu dekat dengan keluarga. Pertemuan itu di hotel mewah. Pak Budi tersenyum sinis. Ayahmu bilang kamu sudah mati baginya. Tapi bisnis adalah bisnis. Aku menandatangani kesepakatan dengan syarat yang merugikan sedikit, tapi itu membuka pintu. Malam pulang, Rani menunggu dengan makan malam sederhana. Aku ceritakan semuanya. Dia diam lama. Kamu mulai seperti ayahmu, Aisyah. Dingin. Kata-kata itu menusuk. Tapi proyek itu sukses, dan perusahaan kami masuk daftar 50 startup properti terbaik Indonesia. Majalah bisnis menulis profilku sebagai wanita muda berbakat. Oto Rani tidak ada di mana-mana. Itu harga yang kami bayar. Cinta kami masih ada, tapi retak kecil mulai terlihat. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan umumkan semuanya, setelah kami cukup kuat. Sukses datang cepat setelah mal Tangerang. Tahun keempat, baru Grand Development sudah punya 200 karyawan dan cabang di Bandung. Aku diundang ke Forum Bisnis ASEAN di Bali. Di sana aku bertemu dengan politisi muda yang sedang naik daun, Pak Adi. Dia tertarik dengan konsep properti hijau kami. Kamu punya isi, Aisyah. Wijaya Group sudah ketinggalan aman, katanya sambil menawarkan kerja sama proyek infrastruktur pemerintah. Aku pulang dengan kontrak bernilai triliunan. Rani senang, tapi dia khawatir. Politik itu kotor.
Kita bisa kehilangan segalanya kalau rahasia kita bocor. Aku meyakinkannya ini kesempatan kita balas dendam pada ayah. Ambisi sudah menguasai. Aku mulai bepergian sendirian lebih sering, menghadiri pesta elite, beroto dengan pejabat. Media mulai memanggilku Ratu Properti Baru. Rani tetap di belakang layar, mengurus keuangan. Di rumah, pelukan kami masih hangat, tapi percakapan semakin sedikit. Suatu hari, berita Wijaya Group mulai goyah. Ayahku ambil keputusan salah, investasi di proyek reklamasi yang gagal karena protes lingkungan. Saham turun 30%. Aku baca berita itu dengan senyum tipis. Rani melihat. Jangan senang atas penderitaan orang lain, apalagi keluargamu sendiri. Aku membalas dingin, mereka yang usir kita dulu. Malam itu kami tidur membelakangi. Retak semakin lebar. Tapi bisnis terus maju. Kami menang tender jalan tol hijau di Jawa Barat. Pak Adi semakin dekat, sering telepon malam. Rani curiga. Dia tahu tentang kita, tanyanya. Aku bohong, tidak. Padahal Pak Adi pernah bertanya halus, dan aku mengelak. Untuk mempertahankan posisi, aku mulai ikut acara amal keluarga elite, pura-pura single. Rani diam saja, tapi aku tahu dia menangis diam-diam di kamar mandi. Ambisi membuatku buta. Aku ingin Wijaya Group jatuh, dan aku yang bangkit menggantikannya. Tapi setiap kali Rani memelukku, aku ingat alasan kami bertahan. Cinta versus kekuasaan, perang dalam diri semakin sengit. Tahun kelima, Wijaya Group benar-benar terpuruk. Berita koran ramai, utang miliaran, proyek mangkrak, investor kabur. Ayahku sakit, dirawat di rumah sakit. Aku baca berita tanpa perasaan. Rani memaksa, kunjungi ayahmu. Aku tolak. Dia yang usir kita. Tapi dalam hati aku ragu. Perusahaan kami semakin kuat. Pak Adi tawarkan merger besar. Gabung dengan kami, Aisyah. Kamu bisa jadi direktur utama. Syaratnya, aku harus menikah secara simbolis dengan putrinya untuk Citra. Aku tertawa, tapi tawaran itu menggoda. Rani tahu. Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu mau jual diri demi kursi, teriaknya. Aku balas, ini untuk kita berdua. Tapi aku bohong. Ini untuk aku sendiri. Aku tolak Pak Adi, tapi mulai merencanakan langkah sendiri. Aku rekrut pengacara terbaik untuk cari celah hukum saham Wijaya Group yang dulu seharusnya jadi milikku. Suatu sore, sekretaris Rani masuk ke ruangan. Ada tamu dari Wijaya Group. Aku kaget. Ternyata ibuku datang, wajah pucat. Ayahmu butuh bantuanmu, Aisyah. Perusahaan akan bangkrut kalau tidak ada investor baru. Aku diam, ibuku menangis. Kami salah dulu. Tapi darah daging tetap darah daging. Rani berdiri di belakangku, tangannya dingin. Aku jawab dingin, saya tidak punya urusan lagi dengan Wijaya. Ibuku pergi dengan bahu terguncang. Malamnya, Rani memelukku. Kamu bukan orang seperti itu. Aku tidak tidur. Ambisi sudah mengubahku. Aku mulai hubungi investor lama ayahku diam-diam, tawarkan kesepakatan jika mereka pindah dukungan ke perusahaan kami. Rani tidak tahu. Aku rasakan pertama kali pengkhianatan kecil terhadap orang yang paling kucintai. Tapi aku yakin ini untuk masa depan kami.
6 tahun setelah diusir, telepon dari pengacara Wijaya Group datang. Pak Hadi ingin bertemu. Perusahaan hampir tutup. Mereka butuh tanda tangan Anda untuk merger dengan perusahaan asing. Aku pergi ke rumah sakit sendirian. Ayahku terbaring lemah di ranjang. Aisyah makan ayah. Suaranya serak. Aku berdiri dingin. Apa syaratnya? Tanyaku. Pengacara menjelaskan, aku harus tanda tangani kontrak pelepasan saham lama dan setuju merger. Tapi ada klausul, hubungan pribadi Anda tidak boleh mempengaruhi citra perusahaan baru. Artinya, Rani harus tetap disembunyikan selamanya. Aku pulang dan ceritakan pada Rani. Dia diam lama. Kamu akan pilih apa? Tanyanya. Aku tidak jawab langsung. Malam itu kami duduk di balkon apartemen baru kami yang mewah, memandang lampu Jakarta. Rani berkata pelan, aku cinta kamu. Tapi aku tidak mau jadi penghalang mimpi kamu. Air matanya jatuh. Aku peluk dia erat. Tapi besok pagi, aku sudah janji temu dengan tim merger. Pertemuan besar diadakan di gedung Wijaya Group yang dulu milik ayahku. Keluarga besar hadir, termasuk sepupu-sepupu yang dulu mengejek kami. Ayahku duduk di kursi roda. Dokumen kontrak sudah di meja. Nilainya triliunan. Jika aku tanda tangani, Wijaya Group selamat, dan aku jadi pemegang saham mayoritas. Tapi klausul rahasia tetap ada. Rani menunggu di luar gedung, di mobil. Aku lihat dia dari jendela. Hati aku terbelah. Pengacara mendorong dokumen. Tanda tangani, Bu Aisyah. Ini kesempatan terakhir. Tangan aku gemetar. Aku ingat malam hujan saat kami diusir, ingat pelukan Rani setiap malam, ingat janji kami dulu. Tapi aku juga ingat mimpi jadi yang terbesar di Indonesia. Aku angkat pena. Pena itu berhenti di udara. Aku tarik napas dalam. Saya tidak akan tanda tangani kalau klausul tentang hubungan pribadi tidak dihapus, kataku dingin. Ruangan hening. Ayahku terkejut. Pengacara protes. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Aku berdiri. Kalau begitu, biarkan perusahaan jatuh. Saya punya perusahaan sendiri yang lebih baik. Aku berbalik keluar. Di luar, Rani menunggu dengan mata merah. Aku peluk dia di depan semua orang yang melihat dari jendela. Aku pilih kamu, bisikku. Tapi itu bohong setengah. Malamnya, aku kirim email ke Pak Adi, setuju merger dengan syarat berbeda, tanpa melibatkan Wijaya Group. Wijaya Group akhirnya bangkrut 2 bulan kemudian. Ayahku meninggal tak lama setelah itu. Aku datang ke pemakaman diam-diam, berdiri jauh. Rani di sampingku. Kamu menang, tapi apa harganya? Tanyanya pelan. Aku tidak jawab. Perusahaan kami kini raksasa baru. Tapi setiap malam, saat Rani tidur, aku duduk sendirian di balkon, memandang kota yang kukuasai, dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? 6 tahun penuh perjuangan, cinta kami masih bertahan, tapi retak-retak. Aku jadi orang yang ayahku takutkan, dingin, ambisius, tak kenal ampun. Rani tetap di sampingku, tapi senyumnya tidak secerah dulu. Kami umumkan hubungan secara resmi di acara perusahaan, tapi banyak yang sudah tahu dan pura-pura tidak. Media ramai sejenak, lalu diam, bisnis terus jalan. Tapi aku kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan,
kepercayaan Rani sepenuhnya. Suatu malam, dia bilang, "Aku bangga sama kamu. Tapi aku rindu Aisyah yang dulu." Aku peluk dia, tapi hatiku tahu pengorbanan itu sudah terlalu besar. Wijaya Group lenyap, keluargaku tercerai-berai. Dan aku, meski punya segalanya, merasa kosong. Cinta dan ambisi, dua kekuatan yang tak pernah bisa damai. Apakah ambisi lebih penting daripada cinta sejati? Benar atau salah?